Pak, boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Tri Mulyono, Dari RT RT 03 RW 4 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pegunungan. Dengan alamat Bapak tinggal. Jalan Kalicari 2 RT 03 RW 04 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pegunungan, Kota Semarang. Ada beberapa kepala keluarga di RT Bapak. Di tempat RT 03 RW 4 sekitar 60 kepala keluarga. Ya, ini sekali Pak. Peraturan apa saja Pak? Kalau boleh tahu yang ada di RT Bapak. Peraturan di tempat saya, tamu harus lapor 2 kali 24 jam. Bukan warga domisili atau warga dari lingkungan setempat. Apa sih yang juga Bapak Tri Mulyono sebagai ketua RT? Ya suka dukanya pasti ada. Namanya aja kita menjadi kepala wilayah yang ada di lingkungan, pasti ada suka dan dukanya. Berapa lama Bapak menjabat sebagai ketua RT? Saya sudah 3 tahun. Wah, bagus sekali. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Kalau boleh tahu kegiatan sosial apa saja yang ada di lingkungan Bapak? Oh ya, terima kasih. Pasti ada kegiatan yang ada di lingkungan RT 3 4. Itu yang pertama meliputi kegiatan sosial yang sifatnya barangkali ada warga kita yang sakit di rumah sakit, itu kita guyup rukun mengadakan kegiatan menjamu warga yang sakit di rumah sakit. Terus yang berikutnya itu kegiatan sosial yang lain seperti kayak kerja bakti, kegiatan sosial yang lain seperti kayak membantu warga yang kena musibah, itu bagian dari kegiatan sosial di masyarakat, dan masih banyak kegiatan sosial yang lainnya. Terima kasih. Oke Bapak, makasih. Cukup segitu saja pertanyaan dari saya dan teman saya. Makasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Mbak. Sebelumnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya Pak. Di sini saya ingin bertanya, kalau di RT sini tuh ada kegiatan bulanan atau rutin yang sering dilakukan oleh warga? Ada pasti. Yang pertama kegiatan rutin bulanan seperti kayak pertemuan bulanan, itu 1 bulan sekali, kayak arisan istilahnya. Yang kedua itu kegiatan kayak bersih-bersih kampung, itu juga diadakan setiap bulan sekali. Itu aja. Pak, terima kasih Pak. Semoga RT-nya sukses. Amin. Amin. Semoga diberikan kelancaran menjadi ketua RT. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rafif, Selamat sore Pak. Khairul, Mutiara. Selamat sore Pak. Ada yang bisa dibantuin ngapain? Perkenalkan nama saya Muhammad Rafif Tanbowo. Ya, Di sini saya akan mewawancarai tentang pramuka kegiatan kegiatan pramuka di SMK 7 Semarang Pak. Oh iya, apa itu? Apakah Pak pertanyaan? Lutfi berkenan untuk diwawancarai? Ya. Apa pertanyaannya? Jadi gini Pak, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka? Hambatan. Dimanapun itu yang namanya hambatan itu pasti ada. Tapi hambatan yang dihadapi di SMK 7 ini, pangkalan SMK 7 ini kendalanya nggak begitu berarti. Karena dari kakak-kakak Ambalan itu juga sudah sangat kompeten, dan kegiatan-kegiatan pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami dari pihak pembina pramuka itu hanya memantau dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan kepramukaan di pangkalan SMK Negeri 7 Semarang ini dapat berjalan dengan baik. Gitu.
Jika iya, apakah ada hambatan dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka, Pak? Kalau hambatan, yang pertama hambatan dalam segi teknis paling ya, yang pertama kadang terkendala hujan satu. Jadi karena kegiatan pramuka itu kan banyak waktunya itu di lapangan ya, jadi kadang kendala-kendala teknis misalnya seperti hujan. Kalau kendala-kendala yang kegiatan-kegiatan itu tidak begitu, berarti semua kendala-kendala itu bisa dicari solusi dan jalan keluarnya. Dan alhamdulillah kakak-kakak dari Ambalan itu cukup kompeten untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di kepramukaan sendiri. Ada juga kendala itu ya antar ada sedikit gesekan, perselisihan antar anggota pramuka, antar Ambalan, tapi mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka itu dengan baik. Apakah tindak lanjut dari pihak sekolah dan pembina pramuka dengan hambatan yang ada pada pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka, Pak? Ya, untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh kakak-kakak dari Dewan Ambalan, kita dari pembina itu memastikan bahwa segala permasalahan yang timbul di dalam lingkungan Ambalan Pramuka itu kita pastikan bahwa anak-anak atau kakak-kakak dari Dewan Ambalan itu bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi mereka itu menemukan masalah dan diharapkan mereka juga bisa menemukan solusinya sendiri. Kita dari pembina hanya mendampingi apabila ada kebuntuan. Dan alhamdulillahnya selama ini kakak-kakak dari Dewan Ambalan apabila menemukan permasalahan, mereka bisa mendiskusikan di lingkungan Dewan Ambalan dan mereka bisa menemukan solusinya. Dan kami dari pembina itu ketika mentok itu memastikan bahwa mereka itu bisa menemukan dan mencari solusi terhadap segala hambatan-hambatan atau permasalahan yang mereka temui. Begitu, Rafif. Kalau visi dan misi kegiatan pramuka di STEM itu apa saja, Pak? Ya, visi misinya ya banyak ya. Yang penting menjadikan, kalau misinya ya visinya ya menjadikan kegiatan kepramukaan itu menjadi kegiatan yang bisa menjadi wadah anak-anak SMK Negeri 7 Semarang, satu misalnya wadah berorganisasi. Terus visinya ya, misinya ya menjadikan kepramukaan SMK Negeri 7, Pangkalan SMK Negeri 7 menjadi pramuka yang bisa maju, diakui tingkat nasional maupun internasional, dan menjadikan kader-kader di Dewan Ambalan itu menjadi kader-kader yang terbaik buat bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Dari pengertian fungsi dan tujuan gerakan pramuka apa itu? Fungsi ya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, ya itu fungsinya itu adalah bagaimana agar visi dan misi pramukaan itu bisa tercapai. Itulah makanya diadakan kegiatan pramuka. Dan karena ini pramuka sifatnya itu adalah wajib, lah ini mudah-mudahan nanti kegiatan pramuka ini bisa mewadahi anak-anak muda, terutama siswa-siswa SMK Negeri 7 Semarang menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya, bisa menorehkan prestasi lebih banyak lagi, bisa lebih disiplin lagi, mempunyai pengalaman organisasi yang baik, sehingga nanti ketika mereka sudah lulus menjadi manusia-manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaannya masing-masing. Begitu. Maaf Pak, lupa dengan Bapak siapa kami wawancara? Nih Pak Lutfi, ya panggil saja Pak Lutfi. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Ada Pak. Ada.
Izin Pak Lutfi, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Iya. Apakah Bapak berkenan? Iya, mana pertanyaan? Apa nilai karakter yang ada di kegiatan pramuka SMK 7, Pak? Ya, banyak sekali karakter disiplin satu. Yang kedua, karakter cinta tanah air. Bisa karena di situ kan banyak kegiatan yang bisa menumbuhkan jiwa-jiwa cinta tanah air, misalnya PBB baris itu ya. Terus misalnya kegiatan kegiatan mandiri yang Mutiara hafal Desa Dharma Pramuka nggak? Hafal, Pak. Hafal ya, lah itulah karakter-karakter yang nanti akan kita bangun dalam kegiatan Ambalan Pramuka itu. Terus selanjutnya, Bagaimana perkembangan lembaga pramuka yang Pak Lutfi bina? perkembangannya alhamdulillah kemarin kita baru saja menjadi juara, yang baru saja belum ada 1 bulan ini, juara 1 untuk lomba yang kemarin diadakan di Politeknik Negeri Semarang kemarin ya. Mutiara tahu ya? Iya, tahu. Ya, Politeknik Negeri. Terus kita membawa pulang berapa kemarin itu, ada 9 trofi atau berapa itu ya. Nah itu alhamdulillah ini menjadi wadah yang positif dan anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan lomba ini dan bisa pulang membawa prestasi yang lumayan baik lah menurut saya. Nah, begitu. Kegiatan atau prestasi apa saja yang telah dicapai Pramuka SMK 7 Semarang? Prestasinya ya banyak sekali ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya kemarin itu yang dari Politeknik, kemarin baru saja hari kemarin itu yang diadakan oleh Institut BINUS itu kemarin ya. Nah, tahu kan? Iya, Itu kan anak pramuka semua itu jadi juara 1 juga. Prestasinya baik dan kita sudah beberapa kali meloloskan Dewan Ambalan kita, beberapa Dewan Ambalan kita itu untuk maju mengikuti seleksi Pramuka Garuda. Itu ada beberapa yang sudah lolos, ada SMK Negeri 7 itu ada 7 anak yang sudah lolos menjadi Pramuka Garuda. Itu adalah salah satu prestasi bahwa pramuka kita itu diakui secara nasional dengan dibuktikan bahwa anak-anak SMK Negeri 7 itu memiliki sertifikat Pramuka Garuda. Gitu. Kendala apa saja yang Pak Lutfi alami sebagai pembina pramuka di SMK 7 Semarang? Wah, kendalanya ya banyak ya. Sering kegiatannya itu di luar jam kerja. Sering kegiatannya itu hari Sabtu, hari Minggu, dan itu harus kita benar-benar mengorbankan waktu kita untuk mendampingi kegiatan pramuka. Tapi ketika kita menjalani dengan senang hati, apapun yang menjadi kendala itu, alhamdulillah ya bukan suatu alasan untuk kita bisa berdedikasi terhadap pekerjaan kita. Ya, gitu. Bagaimana Pak Lutfi menyikapi kendala tersebut? Ya kita pintar-pintar mengatur waktu saja. Pintar-pintar waktu antara keluarga, antara pekerjaan. Itu harus pintar-pintar mensikapi, mengatur waktu agar semuanya tidak dirugikan dan semuanya itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu. Pintar-pintar saja mengatur waktu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf ya Pak apabila saya ada salah kata. Masih ada lagi nih? Ada Pak. Masih ada lagi. Ini berapa menit ini? Baik Pak. Bagaimana bentuk pelaksanaan dan bentuk kegiatan pramuka di SMK 7 Semarang, Pak? Bentuk pelaksanaan kita latihan rutin setiap hari Jumat ya, itu untuk semua siswa kelas 10 itu wajib ya. Terus untuk Dewan sendiri itu ada misalnya itu setiap tahun itu ada reorganisasi, yaitu kita memimpin pradana dan pradaninya. Jadi pradana putra maupun putri setiap tahun kita pilih, dan juga pengurus-pengurus Dewan Ambalan kita juga rutin mengirimkan delegasi untuk mengikuti berbagai macam lomba
Kita juga mengirimkan kegiatan kemah bakti juga ada istilahnya program kerjanya ya. Saya tidak hafal program kerjanya, yang penting garis besarnya itu kegiatan rutin ada, lomba-lomba yang sifatnya prestasi ada, terus reorganisasi ada. Jadi kegiatannya banyak sekali. Baik, apakah kegiatan pramuka ini dilaksanakan setiap hari, Pak? Ya, untuk latihan rutin kita setiap hari Jumat pulang sekolah. Ya, terus Baik, apa saja kegiatan pramuka yang pernah dilaksanakan di sekolah ini? ya banyak sekali. Yaitu karena waktu itu kan kebetulan baru ya di sini ya, belum ada 1 tahun, tapi yang jelas di SMA 7 itu kegiatannya banyak sekali. Seperti ya tadi latihan rutin, kegiatan kemah bakti, terus penerimaan tamu ambalan PTA, terus musyawarah ambalan, kita biasa ada di program kerjanya. Nanti bisa dilihat program kerjanya. Peraturan apa saja yang ada di Pramuka SMK 7 Semarang, Pak? Peraturannya ya yang jelas ya taat, jangan sampai melanggar. Ya yang pertama yang intinya adalah dasar dharma itu kalau bisa ya dilaksanakan dengan baik ya. Masalah nanti aturan-aturan yang lebih detail itu ada, tapi yang jelas ya anak pramuka ya itu harus dasar dharma, Tri Satya dan dasar dharma itu harus benar-benar menjiwai ya, menjiwai ya. Sudah masih ada Sudah, Pak. sudah ya. Terima kasih Pak Lutfi atas wawancaranya. Sama-sama Raffi, Fauzan, dan Bella, sama Nailah ya. Mudah-mudahan nanti jaga kejuruan Pak Lutfi bisa bermanfaat. Amin. Jadi ya, terima kasih. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aisartika dan ini teman saya Kaila Fiorenza. Di sini sebelumnya kami ingin mewawancarai masnya. Apakah masnya berkenan? Oke. Sebelumnya dengan mas siapa dan sebagai apa di dalam SC? Saya Eliezer Samika Zola sebagai Ketua SC. Angkatan 8. Oke. Stemba sinematografi itu sebelumnya berjalan sudah berapa lama ya? Stemba sinematografi itu sudah berdiri sejak 10 tahun lalu dan sekarang sudah ada kurang lebih 11 angkatan yang sedang aktif sekarang itu ada 3 angkatan. Angkatan 8, 9 dan 10. Oke. Lalu tujuan dibentuknya stemba sinematografi itu apa? Sebenarnya stemba sinematografi itu dulu dibentuk untuk kayak kan dulu itu jurusannya namanya teknik audio video. Ya. Gitu. Jadi ini tuh sebagai pelarian kita, submateri kita ke arah fotografi, videografi, sinematografi gitu. Jadi dulu angkatan perintis kakak kelas kita yang dulu bikin SC itu mereka bikin SC untuk ya kesenangan mereka, untuk hobi mereka, bikin karya bareng teman-teman gitu. Oke. Untuk submateri juga di teknik audio video dan berlanjut sampai sekarang. Oke, kalau boleh tahu banyak anggota yang sudah bergabung ke dalam ekstra sinematografi itu berapa? Sampai sekarang untuk angkatan 8, 9, 10 itu kurang lebih ada 50 orang. Oke, 50 orang. 50 orang. Oke. Lalu program-program apa yang sudah ada di stemba sinematografi? Program kita yang pasti di atas namakan kata stemba sinematografi itu pasti kita bikin film. Oh ya. Bikin film, kita bikin apapun lah konten yang berbau sinematografi, entah itu videografi, after movie, film. Terus di selain itu juga kita juga belajar tentang fotografi. Kita belajar broadcasting. Oh, iya. Kita belajar menjadi pilot drone. Kita juga belajar bikin konten, desain grafis dan sebagainya. Oke. Lanjut. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari teman saya yaitu Naila. Selanjutnya kalau boleh tahu tata tertib yang ada di SC itu apa aja ya Mas?
Kalau tata tertib di SC itu kita nggak terlalu muluk-muluk sih. Kita cuma karena kita organisasi ya, kita jadi nggak mau menekan anggota kita untuk nuruti aturan-aturan yang strict atau gimana gitu. Jadi intinya kalian mau komunikasi, kalian mau berkarya bareng kita semua, belajar bareng, kumpul, komunikasinya lancar, terus bayar kas, bayar kas, terus ya itu doang sih. Pokoknya itu nggak ada yang spesial lah tata tertibnya. Lanjut ke pertanyaan yaitu kira-kira visi misi di Ekstra SC ini apa ya Mas? Kayak saya sambil nyontek ya. Oh iya, iya. Oke. Boleh. Visi SC itu membuat suatu wadah atau keluarga bagi sinias muda SMK 7 Semarang agar bersama-sama mengembangkan talentanya di bidang fotografi, videografi, dan sinematografi sekaligus broadcasting dan menjadi sarana bagi mereka yang ingin berkarya bersama-sama. Oke. Misi kita yaitu pertama, menjalin rasa persaudaraan dan menjadi sarana pembelajaran dengan mengadakan pertemuan setiap minggunya di hari Rabu atau Kamis sepulang sekolah dengan sekali mengundang guru sebagai mentor pembelajaran kami. Oke. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan organisasi lain di dalam maupun di luar sekolah. Ketiga, menghasilkan karya yang memiliki nilai seni dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Keempat, ikut andil dalam mensukseskan acara apapun, terutama acara di dalam sekolah, dengan membuat dokumentasi, after movie, dan live streaming. 5. Membuat konten seputar fotografi, videografi, sinematografi, broadcasting yang dapat menjadi acuan bagi sinias-sinias muda di SMK 7 Semarang. Oke. Selanjutnya kan di SC itu kayak ada videografi. Nah, kira-kira project yang lagi dikerjain itu apa sih Mas kalau boleh tahu? Sekarang kita lagi ada di proses produksi, kita bikin film dengan judul Delusion. Itu temanya tentang persahabatan, nanti bisa ditunggu aja. Nanti bakal kita upload di YouTube, ditunggu aja. Pasti bakal menarik. Jangan lupa tonton. Kira-kira tanggal berapa tuh Mas launchingnya Mas? Kalau launchingnya kita mungkin seputaran bulan April atau Mei. Nanti tunggu aja, semoga tidak ada kendala. Amin. Nah itu tokonya di mana Mas? Sekalian Mas, nonton videonya di mana? Oke, kita nanti akan upload di YouTube Steba Sinematografi. Pantengin aja IG SMK 7 Semarang, nanti kita tag SMK 7 Semarang. Jangan lupa di like. Oke, selanjutnya yang terakhir itu karya-karya yang dihasilkan dari Steba Sinematografi itu apa? Oke, sejauh ini karya-karya kita pasti seputar film. Kita banyak bikin video film perangkatan. Setiap angkatan kita bikin film. Kita juga bikin kemarin waktu Sevoria, waktu konser kita juga bikin teasernya. Kita juga yang bikin after movie-nya. Kita juga sering diperbantukan untuk bikin dokumentasi di acara-acara sekolah. Oke. Terus kemarin kita juga sering live streaming, kita streaming acara rohis, acara sekolah untuk fokus. Kemarin Sevoria kita juga streaming gitu. Oke Mas, sekian dari kami. Makasih ya Mas untuk untuk waktunya. Iya, terus udah mau ditanya-tanya juga. Semoga SC sukses selalu. Amin. Banyak karya yang dihasilkan juga. Amin. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, saya Jastia dari SMK 7 Semarang. Jadi di sini saya ingin izin bertanya tentang panti asuhan ini. Kalau boleh tahu, panti asuhan ini sudah berdiri sejak kapan ya, Pak? Berdirinya tahun 2007. Oh, 2007 sekarang ya. Kalau boleh tahu, ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Dengan Pak Iwan sebagai Ketua Yayasan Panti Asuhan Amah Mulia Muta'alimin. Sedangkan yang itu tadi itu Bu Bianto itu sebagai Ketua Panti atau Ibu Asuh Panti Asuhan Amah Mulia Muta'alimin. Oh, nggih. Sebelumnya, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Saya ingin bertanya kepada Bapak,
Apakah pernah ada anak-anak panti asuhan yang merasa sedih saat mengingat orang tuanya dan apa yang Bapak lakukan? Kalau sedih pernah. Jadi gini, pada saat itu kami ini kan periode kedua. Jadi pada saat itu ketua pantinya adalah Sedo, bapak ibunya Sedo. Kemudian ada anak panti yang mulai TK Pak SD itu diasuh beliau. Nah pada saat beliau Sedo itu kemudian kan dia merasa kehilangan karena dia dibimbing mulai kecil sama ibu ketua pantinya yang juga ibu asuhnya, sehingga pada saat itu dia nangis karena minta pulang gitu, minta pulang ke orang tuanya, tapi padahal dia itu yatim piatu, tidak punya anak ayah, tidak ibu. Akhirnya ya kita bujuk bahwa di sini itu istilahnya itu kita di sini sama-sama. Anggap aja bahwa saya waktu itu sebagai yang ditunjuk sebagai ketua yayasan itu menetapkan bahwa saya di sini juga sebagai bapak, gitu ya. Bapak kalian semuanya. Jadi anggap aja jadi bapak. Jadi walaupun waktu itu pengurus yang lama sudah Sedo, dengan ada yang pengurus baru ya anggap aja ini tetap sebagai bapaknya. Jadi di sini saya atau Bu Bianto juga menganggap anak-anak ini kayak anak-anak sendiri gitu ya. Kadang-kadang juga jengkel, dan kadang-kadang juga mungkin sama dah dengan anak-anak yang di rumah. Kadang kayak sekolah gitu ya. Sekolah itu kadang-kadang juga timbul rasa malas, kemudian alasannya macam-macam ya. Kadang-kadang ada yang pagi itu tahu-tahu bilang seragamnya hilang atau sepatunya ketelingsut dan bilangnya itu mepet jam masuk sekolah. Kadang-kadang akhirnya dia nggak masuk. Nah itu kan juga kita sebagai orang tua juga jengkel, tapi kan kita juga nggak bisa mau apapun kita mau melakukan pakai tangan segala macam, kita nggak bisa karena memang kita ada atau kayak fakta integritas ya dari LKSA, itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, bahwa kita itu udah buat pernyataan bahwa kita tidak boleh seandainya kita jengkel sama anak kita tidak bisa main tangan atau nendang segala macam. Ya paling ya ucapan ya yang kita ya hampir kayak ibu bapak kalian lah. Jadi kita di sini juga berusaha mendidik anak-anak. Itu yang pertama. Juga kadang-kadang masalah ngaji gurunya udah datang. Ini pasti yang diajukan sama anak-anak yang lain itu yang sergap-sergap dibuat suruh baca surat yang panjang gitu ya. Nanti pada akhirnya sampai Isya sudah selesai, yang lain nggak ngaji. Jadi hampir sama lah kayak kalian di rumahnya. Jadi kadang-kadang itu saya sama Bubi ya kudu ngurus dodo, kudu sabarnya ya udah sampai usus lah ya. Jadi ya seperti itulah ya, hampir sama lah dengan kalian. Cuman memang bedanya ini bukan anak kita, tapi kita juga harus bisa menganggap anak-anak itu sebagai anak kita sendiri. Itu aja sih. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada rencana dari Bapak agar kelak anak-anak panti asuhan dapat hidup mandiri di kemudian hari? Kalau untuk itu sih ini memang baru wacana gitu Pak. Jadi rencana di halaman belakang itu kan masih luas. Jadi kita tuh mau buat kolam ikan, mau diisi nila sama lele. Nah dari situ nanti rencananya kita itu minta anak-anak itu untuk masarin gitu. Jadi kalau panen anak-anak itu masarin, kemudian nanti dari hasilnya itu mungkin kita bagi dua. Yang masarin namanya satu ekor kita kasih berapa. Itu rencana seperti itu. Cuman memang masih keterbatasan dana juga, sehingga kita lebih memprioritaskan untuk anak-anak yang di pendidikannya ya. Karena di sini tahun ini itu yang mau ujian akhir tuh yang kelas 6 itu 1 anak, yang SMP 2 anak. Nah, itu dulu yang kita fokuskan untuk untuk memperhatikan mereka bertiga itu, karena
mereka mau ujian kan mulai April nggak salah itu udah. Jadi itu yang kita. Tapi rencana kedepannya sih banyak. Jadi nggak hanya itu aja sih. Jadi rencana juga nanti kalau memang ini diizinkan, karena memang dulu ke tempat kita tuh mau pada saat Ramadan kita mau buat minuman itu ya, minuman makanan itu takjil itu untuk dijual di depan. Tapi ada pengurus yang kurang setuju karena itu katanya memaksakan anak untuk berjualan itu. Tapi kan kalau dari pengurus saya juga ada yang setuju juga karena itu mendidik anak untuk bisa marketing lah ya, jualan gitu ya, itu. Tapi sebelum itu jadi masih belum tahu di tahun ini bisa nggak berjalan untuk jualan takjil itu aja gitu. Kalau dari Bapak sendiri selama Bapak mengurus panti ini apakah ada kendala-kendala tentang kebutuhan pokok atau dan lain-lain gitu Pak? Kalau untuk kebutuhan pokok alhamdulillah tidak ya, karena mungkin Masnya tahu bahwa kita untuk panti asuhan itu memang tergantung sama donatur ya. Donatur itu kan di sini yang aktif itu sekarang 40-50an ya donatur ya, itu yang aktif. Mereka juga artinya aktif setiap bulan masih ngisi kerja. Jadi itu yang untuk untuk anak-anak hidup. Kalau untuk kebutuhan pokok alhamdulillah berlebih. Bahkan untuk diketahui aja kalau untuk kebutuhan pokok itu Ramadan tahun kemarin itu selama 1 bulan itu untuk buka puasa itu udah ada yang nanggung. Jadi bergantian. Jadi setiap hari itu bergantian udah ada dari Bu A, Ibu B, Ibu C semuanya. Jadi selama 30 hari itu kita udah anak-anak dan pengurus juga udah nggak masak. Jadi udah ada yang ngasih buka puasa. Terus kemudian yang untuk sahur juga ada beberapa. Jadi kalau untuk kebutuhan pokok nggak ada. Cuman memang kita sekarang itu lagi getol-getolnya untuk mendidik anak-anak sendiri. Karena tahun kemarin ya saya akbar itu. Di tahun kemarin itu kita sempat mengeluarkan dan mengembalikan ke orang tuanya 2 anak karena yang satu itu ketahuan minum sama ngerokok dan itu di pojokan situ di ini kok keluar di sana SMP 34 ya, di pojokan situ dia malah anak-anak SMP 34 yang baru pulang kemudian hasilnya itu diberikan minuman. Nah kebetulan salah satu orang tua dari anak yang dipalak itu protes ke sini ke panti. Akhirnya ya itu sudah melanggar aturan yang sangat berat ya kemudian. Karena ternyata memang anak tersebut udah beberapa kali kita ketahui dia ngerokok. Jadi beberapa kali itu di tempat tidur bapak itu ada puntung rokok. Tapi dia nggak ngaku gitu. Tapi ketahuannya setelah itu beberapa kemudian itu mungkin ya tentang Singkuwoso juga. Pagi-pagi saya mau ngantar sekolah anak-anak itu kok kamarnya itu terbuka dan ada rokok sama asbak gitu kan. Ya itu ketahuannya itu akhirnya kita kembalikan. Terus yang satunya itu masih kecil Bu ya, akbar itu kelas 3 SD. Itu memang orang tuanya memang angkat tangan mendidik dia, ditaruhlah ke panti. Nah di sini ternyata kita juga agak sulit karena ternyata dia buandanya setengah mati. Jadi waktu itu tahun kemarin itu lagi musim kelengkeng. Nah di sini tuh ada beberapa kelengkeng sama mangga. Nah di sini ada beberapa yang punya pohon itu. Nah itu ternyata diambil itu loh. Nah gitu. Ya hal-hal seperti itulah yang kita terapkan di sini tuh kedisiplinan anak dulu ya. Jadi kalau anak-anak disiplin itu gampang aturannya. Nah itu ya kalau yang lain-lain hampir sama lah. Kayak kalian lah kadang-kadang tuh macam-macam lah ya kadang-kadang
konsinau itu dolan itu ya seperti itulah. Sama apa tuh kita ada program juga kalau malam itu HP kita sita. Jadi kita sita supaya mereka juga bisa belajar gitu. Sebelumnya saya ingin menanyakan lagi Pak, apa bentuk sumbangan yang paling dibutuhkan untuk anak-anak panti asuhan ini? Kalau kita sih menerima apa aja, ya, baik apa tuh berupa apa tuh materi juga. Kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang ngasih beras, mie instan, itu semuanya kita terima. Kita tidak milih-milih apa uang aja, pokoknya berupa sedekah ya kita terima. Jadi nggak ada yang harus enggak kita nggak mau beras, nggak mau, enggak, tapi kita tetap terima apapun itu nama sedekah ya. Dia sudah niat ya juga kita terima. Dan nantinya itu setiap hari Kamis ya Bu ya, malam Jumat itu semua donatur yang menyumbang ke panti itu nama-namanya kita catat, kemudian kita doain bersama. Jadi setiap Kamis malam Jumat kita itu baca Yasin tahlil, kemudian kita doakan semua donatur itu. Jadi ya mudah-mudahan rezekinya lancar ya, seperti itulah. Jadi kita ada timbal baliknya. Dan nanti tanggal 2 sama 3 Maret kita ada acara arwah jamaah. Jadi kita khususkan pada donatur, mungkin yang ada orang tuanya atau siapa yang udah sedo, nanti kita doakan bersama di sini. Itu kegiatan rutin sebelum bulan puasa. Gitu. Ini Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak. Enggak, sama-sama.